Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahran mubarakan wa faddalahu ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minad dhalali wal ghurur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad duhur, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin al-qaimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara para jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah tarawih kita di malam yang ke-8 sudah selesai kita laksanakan. Tinggal kita lanjutkan nanti dengan sholat witir. Dan pada siang hari tadi puasa kita di hari yang ke-7 sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan puasa kita dan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk minas suwam wal quwam, sebagaimana yang sering kita baca doa, waj'alna min suwamihi wa quwamihi, ya, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang siang harinya berpuasa, malam harinya bertarawih. Pada malam hari ini, ya, sebelum saya lanjutkan kepada penerangan berikutnya, ya, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau tanya, silakan. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ini, Pak Haji. Ya. Pertama yaitu apabila kita bersedekah atau berzakat mal pada seseorang dengan tambahan kalimat mohon doakan, atau ada jangan dipakai untuk beli minuman atau rokok, apakah itu diperbolehkan? Ya. Terus yang kedua, sampai sekarang ini saya belum paham antara ujub, riya, dan sombong. Mohon bisa diberi contohnya, dan apakah perbuatan tersebut itu akan menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan dengan rasa ujub, riya, dan sombong tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Anak-anak yang berisik nih. Saya coba jawab, mudah-mudahan bisa. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak Haji apa dulu Pak? Pak Haji Eko. Pak Haji Eko bertanya yang pertama soal sodakoh atau zakat mal khususnya. Dengan kita berpesan kepada orang yang kita berikan zakat itu, ya, jangan digunakan untuk maksiat, judi, ya gitu ya, ya, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ya, boleh saja kita berpesan kepada orang yang kita berikan zakat. Ya, boleh. Ya, bahkan kita boleh tidak memberikan zakat kita, karena kita lihat, ya, uang yang kita berikan sebagai zakat kepada orang tersebut pasti akan digunakan untuk maksiat. Wah, saya nggak mau kasih zakat saya. Kenapa? Orangnya tukang main judi, baik judi offline maupun judi online. Sekarang kan judi bisa dalam rumah lah, nggak perlu ke bawa puunan dulu.
Dulu bapunan, sekarang nggak perlu. Ya, sekarang nggak perlu. Di mana? Di kamar ruang ber-AC tanpa ngomong. Karena generasi sekarang kan generasi Z, Pak. Gen Z. Gen Z itu dikenal dengan generasi mager. Tahu generasi mager? Generasi malas gerak. Jadi semuanya udah one stop, ya. Jadi kita boleh menilai orang yang akan kita berikan zakat. Salah satunya, ya, kita nggak mau berikan zakat kepada orang yang berjudi, maksiat, ngadu ayam, dan sebagainya, atau digunakan tidak untuk berbuka puasa. Kita boleh, ya Pak ya. Artinya kita dibolehkan untuk memberikan zakat kita dan menseleksinya, ya. Kita menseleksinya kepada orang-orang yang betul-betul tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Apalagi kita berpesan, boleh. Walaupun ada satu pendapat yang mengatakan udahlah, kalau kita udah keluarin zakat, udah, kita nggak usah menilai orangnya. Kita nggak usah menilai orang, kita nggak usah menilai orangnya. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kebanyakan ulama membolehkan untuk kita memberikan zakat kita dan memilah serta memilih siapa yang kita bisa berikan zakatnya. Begitu Pak, ya. Karena semuanya masuk dalam kategori mustahik. Tetapi jika zakat kita, ini zakat ya, kalau sodakoh kan itu dia nggak menggugurkan kewajiban. Tapi kalau zakat ada istilah menggugurkan kewajiban. Seandainya zakat kita berikan kepada orang yang salah sasaran. Dalam arti salah sasaran bukan kondisi ekonominya, bukan, ya, tetapi orang yang kredibilitasnya nggak bagus, ya. Wah, salah saya nggak tahu kalau dia tukang main judi, ya. Waduh, zakat yang saya kasih dipakai buat modal dah, tuh dipakai buat main judi. Waduh, dia pakai buat beli minuman keras. Wah, meskipun begitu Pak Haji, zakat kita sudah menggugurkan kewajiban dan sah. Yang penting itu zakat kita sah. Seandainya kita mau bertindak seperti itu lagi tahun depan, wah, tahun depan nggak bisa dan ini nggak bisa. Kenapa? Ternyata ya, walaupun zakat saya sah, tetapi orang yang saya berikan zakat tidak termasuk kategori yang soleh. Begitu Pak Haji, ya. Jadi bisa saja zakat kita perlakukan seperti itu. Pertama. Yang kedua, pertanyaannya, apa arti ujub, riya, dan sombong? Gitu kan? Dalam bahasa agama ada ujub, ada riya, ada takabur. Ujub, apa ujub? Ujub ini, ya Pak ya, kadang-kadang menghinggapi orang yang berilmu. Orang yang berilmu, karena dia sudah mengerti ilmunya, dia sudah paham ilmunya. Ujub itu artinya apa? Bangga akan diri sendiri. Oh kan, saya orang soleh, nggak boleh dengar azan, mau datang aja ke musola. Nggak boleh dengar azan. Pada saat itu orang azan bukan orang sholat, ya, datang aja ke musola. Nggak boleh dicolek, main azan aja. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu, nggak boleh dicolek, main azan. Orang suruh colek ke depan dikit, jangan di belakang, main azan aja. Ya. Jadi yang pertama ujub. Ujub itu rasa bangga akan diri sendiri, meskipun untuk perbuatan yang baik. Tuh, tepuk dada.
Loh, saya ya nggak boleh ditegur, nggak boleh disuruh sedekah, langsung sedekah. Tuh saya, itu namanya ujub, Pak. Ya, itu namanya ujub. Jadi ujub ini menghinggapi biasanya orang-orang yang justru berilmu. Dia merasa paling tahu, dia merasa paling mengerti, dia merasa paling mampu dan bisa. Akhirnya dia merasa, tuh saya. Tuh, itu namanya ujub. Jadi ujub itu kata-kata ajaba ya jibu, ya takjub. Apa takjub? Bangga, membanggakan diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah dalam kisah dengan Nabi Khidir dalam surah ini, berarti Mang Jumat jarang yang baca nih, Al-Kahfi. Nabi Musa pernah menganggap dirinya lah yang terbaik, dirinya lah yang paling pintar. Maka Allah tegur Nabi Musa, dan Allah suruh mengembara pergi ke satu tempat, di mana di tempat tersebut akhirnya Nabi Musa merasa kalah dengan seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, min ladunna ilma. Kata-kata min ladunna ilma menimbulkan istilah ilmu laduni. Ilmu laduni ini tanpa dipelajarin, tahu-tahu masuk ke dalam dirinya, itu namanya ilmu laduni. Ya, ilmu laduni biasanya ini pada masalah-masalah yang berkenaan dengan keadaan alam. Ya, Nabi Khidir tahu-tahu nenggelamin perahu kan, perahu. Ya, Nabi Musa bertanya, kenapa kau tenggelamkan perahu? Perahu itu kan punya orang. Kau tenggelamkan, kau bocorin perahunya. Ternyata Nabi Musa nggak tahu di belakang orang-orang yang punya perahu ini ada raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang masih bagus. Kalau ada perahu yang masih bagus, perahu nelayan, kapal nelayan yang bagus dirampas oleh raja ini. Oh, pantas Nabi Khidir membolongi perahu yang dia naiki supaya apa? Perahu ini tidak dirampas oleh raja yang zalim. Nah, ilmu seperti ini tidak diberikan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa disuruh belajar. Itu namanya ujub, Pak. Itu namanya ujub. Jadi kita harus menghindari ujub. Bagaimana? Ini bukan karena ilmu saya, ini karena kemampuan Allah yang berikan kepada saya. Qarun awalnya seorang soleh, pengikut Nabi Musa yang setia. Tapi ketika dia sudah menjadi kaya raya, dia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengatakan, seluruh harta ini saya dapatkan karena usaha dan ilmu saya. Ujub. Ujub itu namanya rasa bangga. Itu yang pertama, Pak. Ya. Jadi kita harus menghindari, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah hindari kami dari ujub. Yang kedua, riya. Apa riya? Riya dari kata-kata aro yaro, artinya memperlihatkan amal kepada orang lain untuk dihormati. Itu riya. Ya, riya. Jadi riya itu beramal untuk dilihat orang. Beramal untuk dilihat orang. Wah, orang hebat, orang soleh, ya, orang alim, nggak boleh dengar azan, ya, nggak boleh lihat musola, mau datang aja, tahu-tahu mau kencing doang, ya, ya. Tahu-tahu mau kencing doang, kan banyak yang begitu, Pak. Banyak yang Pak, musola di mana, Pak? Musola di mana? Musola. Mau kencing doang.
mancing doang. Ada lagi seorang ustaz nanya sama preman. Yang nanya sama preman, "Bang, musola mana bang?" Ngaku lu ustaz mau masuk surga, musola aja lu kagak tahu. Ya. Tuh. Nah, jadi bagaimana ria? Ria itu dalam hati, Pak. Kita nggak bisa menilai orang ria atau enggak. Dia numpang di depan orang 10 juta di depan orang ramai, belum tentu ria. Karena ria ini kerjaan hati. Ya. Ria dan ujub adanya di dalam hati. Makanya dikatakan ujub dan ria adalah penyakit hati. Kerjaan sama. Orang yang ria sama yang kagak ria, sholatnya sama, zuhur 4. Kalau zuhurnya beli 5 rakaat, salah. Zuhur 5 rakaat, dari mana abadnya nih? Kalau orang belum ada, dari mana abadnya? Nah, itu ria, Pak. Ya, jadi sama juga, kita nggak bisa membebaskan hati kita dari ria kecuali atas pertolongan Allah. Dan yang ketiga, takabur. Apa takabur? Sombong. Takabur itu 2. Batarul haq wa ghamtun nas, kata agama. Takabur itu 2. Batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang dikatakan yang benar, dia tolak, dia nggak terima, dia nggak mau melaksanakannya, ini orang sombong. Pak, agama bilang haram tuh begitu, nggak, sombong. Yang kedua, wawam tunas, meremehkan orang, mengecilkan orang, itu namanya sombong. Nah, tiga-tiganya ini, Pak, adalah penyakit hati, nggak kelihatan. Makanya kita nggak bisa menuduh orang, wah bapak ujub nih, nggak bisa. Ya, wah bapak ria, nggak bisa. Oh bapak sombong, nggak bisa. Kenapa? Di sini nih, adanya di sini dalam hati. Ya, makanya dikatakan penyakit hati yang bisa menggerogoti bahkan membakar hangus amal kita. Makanya kita sering diajarin doa, Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaq wan nifaq war riya wasu'il akhlaq wasum'ah. Banyak bahasa Indonesianya aja dah. Ya Allah, hindari aku dari penyakit hati yang berupa ujub, bangga. Yang kedua apa? Riya. Yang ketiga sombong. Ya, begitu Pak Haji, secara singkat jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.